Ini aja Ibu. Tunggu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria. Apa kriteria yang diinginkan, gitu kan? Nah, yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, maksud kaidah ini apa? Itulah dia tadi sesuai dengan sistematikanya tadi. Kalau pendahuluan, isinya itu berisi latar belakang, berisi tujuan masalah, berisi identifikasi masalah, gitu. Jadi harus ada aturan-aturannya. Kalau di metode, misalnya di metode penelitian, itu kita masukkan lokasi, kita masukkan sampel yang mau kita teliti. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita isi. Baru yang berikutnya adalah bebas plagiasi. Nah, disinilah tulisan kita itu teruji apakah benar-benar orisinil atau tidak, atau kita melakukan tindakan plagiasi. Caranya bagaimana? Nanti pada tugas terakhir, tugas keempat, gitu kan, Bapak dan Ibu akan mengupload tugas terakhir, tugas keempat, yaitu bentuk artikel ilmiah yang mau kita publikasi. Nanti di UT sendiri, di sistemnya, di e-learning, gitu kan, itu ada menunya untuk mengecek berapa tingkat plagiasi dari karya ilmiah Bapak dan Ibu. Nah, itu bebas, mau berapa kali Ibu revisi, bebas, nggak masalah, mau berapa kali, tidak ada dibatasi. Tetapi konsekuensinya, kalau server sedang banyak yang mengakses, kemungkinan hasilnya itu akan lama keluar. Jadi diharapkan di sini Bapak dan Ibu harus ekstra cepat mengerjakan tugasnya. Jangan sampai lama kali, nanti bakalan tercut sistem. Waktunya sudah terbatas, waktunya sudah habis. Baru yang berikutnya adalah aturan berikutnya harus memuat 10 referensi, di mana anjuran dari UT itu dia harus ada 5 jurnal dan ada 5 buku. Nah, jadi di sini juga kalau Bapak dan Ibu tidak memenuhi aturan ini akan saya kembalikan lagi, saya suruh revisi, atau saya suruh cari lagi jurnalnya atau bukunya. Dari sini aman Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke, aman. Iya, Ibu? Ini tuh buat kapan, Bu, kira-kiranya? Gimana, Pak? Buku. Kan yang tadi Bu sampein tuh ya, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Itu kan buat nanti itu ya, Bu, buat nanti yang karya ilmiahnya ya? Iya, benar, Pak. Berarti bukan buat yang besok ya? Sebenarnya ini kita sekalian sejalan gitu kan. Nah, di sini pada pertemuan ini diharapkan Bapak dan Ibu sudah menemukan judul yang mau kita publikasikan. Atau ada yang sudah masuk mata kuliah PKP ini? Sudah ada? Nah, iya Bu, sekarang tuh sama PKP Bu, mata kuliahnya. Berarti pakai yang itu ya Bu ya, ada kaitannya ya antara PKP dengan karya ilmiah itu ya? Benar. Berarti PKP itu ya Bu? Iya Ibu, judul di PKP boleh sama dengan judul di Karil. Berarti kalau untuk referensi itu totalnya 10 ya? 5 jurnal dan 5 buku. Iya, benar Ibu. Iya, benar Ibu. Nanti saya ajarin bagaimana cara cari jurnalnya, bagaimana cara kita membuat referensinya. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Aman ya? Nah, jadi nanti pada di tugas 1 ini kan Bapak dan Ibu itu harus menemukan judul. Baru harus bisa merumuskan masalah dari judul tersebut. Baru yang berikutnya, Bapak dan Ibu disuruh mencari jurnal. Nah, di sini saya harapkan, usahakan, jurnal yang Bapak dan Ibu cari itu harus sesuai dengan judul karya ilmiah yang mau Bapak dan Ibu terbitkan. Jadi nggak kerja 2 kali, gitu kan. Sudah sekalian sejalan. Berarti PKP udah masuk lah ini ya. Udah ada lah masing-masing judulnya ya, Ibu Bapak ya. Iya Bu, jadi PKP emang udah ada, cuman kan saya dari Kuningan ya Bu ya. Saya dari Kuningan Jawa Barat. Kebetulan dari satu Pokjar Kuningan itu disebar ke beberapa
pokjar lain. Bisa beberapa kelas lain ya, Bu. Ada yang misalkan saya kan masuknya ke Bandung ya, Bu. Saya masuk ke Bandung. Nah, kalau di Bandung belum nyampe apa-apa, belum nyampe judul, tapi di kelas teman saya malahan mah udah sampai bab 2 PKP. Makanya saya kalau misalkan sekarang disuruh bikin judul, nanti takutnya di PKP juga belum ACC gitu, Bu. Jadi kan ribet juga ya, Bu. Gimana, Bu, kira-kira solusinya? Kalau di karir sendiri sih menyesuaikan dari PKP, mau apapun judul dari PKP ya udah karir ACC aja gitu kan. Karena kan Jadi tinggal meneruskan. nunggu PKP aja dulu ya mungkin ya nanti untuk judulnya sih ya, Bu ya. Tapi kalau bisa usahakan udah dapat gambaran lah Pak judulnya itu mau kemana gitu kan, ke arah-arah Oh mana. iya iya. Kalau misalkan ada perubahan sedikit itu nggak jadi masalah ya, Bu ya. Misalkan sekarang Ya, nggak jadi masalah. ini ya. Tapi Bapak lah kerjanya 2 kali jadinya gitu kan. Iya, Bu, makanya soalnya Tuh, dari sananya dimulai belum dari nyampe awal. ke situ. Ya, berarti PKP belum ada masuk satupun pertemuan Pak. Ini udah masuk, Bu. Cuman ini di tutor yang ini kebetulan ya eh, baru belum nyampe judul, Bu. Jadi disuruhnya tuh bikin itu dulu kan ya, Bu. Yang RPP prasiklus sama siklus 1-2-nya lama, Bu. Beda halnya dengan kelas yang lain. Itu udah pada beres. Jadi ke judul juga belum. Begitu, Bu. Sekarang udah pertemuan kedua mau ketiga berarti ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Iniin aja lagi. Iya, iya, Oke, Bu. kita lanjut ya. Ibu Iya, baca ya, mangga, Bu. izin ya. Iya. Oke. Nah, jadi karir ini kapan sih kita lakukan? Ini mulainya itu dari semester kemarin, tahun 2022. Karir merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Tetapi hasil PKP boleh kita jadikan dalam bentuk artikel ilmiah. Nanti kita tengok ya apa yang membedakan karir dengan PKP itu sendiri. Nah, di sini karir itu tidak memiliki SKS, artinya bobotnya itu 0. Jadi dia nggak ngaruh ke nilai Bapak dan Ibu, tetapi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan nilai E atau tidak lulus, gitu kan, kita tetap harus mengulanginya lagi. Kenapa? Gitu kan? Karena karir ini merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa. Jadi walaupun SKS-nya 0, tapi ini adalah syarat bagi kelulusan kita. Gitu. Aman sampai sini untuk kriteria karir sendiri, walaupun SKS-nya 0 gitu kan, tetapi merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ada yang tidak lulus, itu wajib mengulangi tahun depan. Nah, semoga Bapak dan Ibu semua dalam kelas ini lulus ya Ibu ya, Bapak ya. Amin. Amin. Dari karir ini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi banyak tuh mahasiswa yang nanya, boleh enggak judulnya itu sama dengan PKP? Boleh. Saya bilang boleh, baru ada lagi yang menanyakan. Nah, misalnya dia, Bapak dan Ibu kan jurusan PGSD kan? Nah, kalau dia melakukan penelitian di SMP, boleh enggak? Gitu kan? Nah, itu saya sarankan tidak boleh ya Bapak dan Ibu ya. Kita tetap harus melakukan penelitian di SD atau penelitian di sekolah yang kita ajar. Nah, jadi bagaimana kalau bagi mahasiswa yang belum ngajar gitu kan? Nah, bisa jadi dia cari observasi sendiri ke sekolah gitu kan, atau melakukan studi literatur. Tapi penelitian bukan PTK lagi, tapi udah penelitian deskriptif. Gitu, karena kan kajian literatur. Jadi kajian literatur ini dia mencari referensi dari berbagai jurnal, kemudian dibandingkan dia sehingga ditemukanlah teori yang baru dari perbandingan-perbandingan tersebut. Sebenarnya agak ribet lagi deskripsi, lebih enak kita langsung eksekusi penelitian ke sekolah gitu ya kan. Tapi tergantung Bapak dan Ibu, bebas maunya gimana. Dan kira-kira di sini semua sudah bekerja ya Bapak dan Ibu ya? Atau ada yang belum bekerja? Sudah ngajar semua ya? Ada yang belum, Bu. Kira Ibu yang belum. Apa yang belum tadi, Bu? Jadi biar kita bisa tahu gitu kan ke arah mana penelitiannya, apakah dia mau ke sekolah gitu kan,
Nah, sekolahnya pun harus ke SD, atau dia mau kajian literatur. Siapa yang belum tadi, Ibu? Boleh izin nanya? Ibu Prima sudah ya tadi ya? Saya Bu Ada yang- Santika Puan. Ibu Santika. Nah, kalau Ibu Santika sendiri, planningnya mau kemana itu, Ibu? Ngajar di sekolah atau studi literatur aja? Rencananya mau ke sekolah aja Bu. Sekolah aja